Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kita kembali dalam paket acara apa yang kita sebut dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Saudara-saudari, acara ini intinya adalah saling mengingatkan kita untuk lebih teliti dan punya wawasan, punya sikap yang tepat, dan punya pedoman dalam menjalani kehidupan yang bersifat sementara ini. Saudara-saudari, pada pertemuan kali ini kita mencoba membahas tema dengan judul singkat saja, SMS. Bukan ngirim SMS itu, Pak. Ini istilahnya sudah sangat populer di masyarakat. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada demikian? Ada. Banyak, cuma terkadang nggak diungkapkan di mulut. Asal ada orang susah, senang hatinya. Asal ada orang senang, susah hatinya. Ini sudah penyakit masyarakat. Kenapa demikian? Karena kita tidak memiliki pedoman atau konsep dalam kehidupan ini. Jiwa kita kerdil. Sehingga ada cerita, Pak Ibu, adalah rumah orang mau terbakar. Dia memang gak suka sama orang ini yang punya rumah ini. Rupanya ada monyet kesetrum manjat tiang lampu. Apinya marah. Udah memarci apinya ke rumah kawan ini. Apa kata dia? Biarkan aja. Ya Allah. Sampai marah orang dengarnya. Apa hati dia diberi itu? Biarkan aja, biar tahu dia. Padahal nggak dibayangkannya kalau rumah kawan itu bakar. Hadaplah anaknya sedang tidur di rumah. Habis segala, kebetulan dia orang berniaga, orang bekerja gitu. Habis semua. Nggak terpikir dia. Kenapa? Ini tadi, Bu. Hatinya busuk berkarat di dalam. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Masya Allah, hati-hati kita. Ini bukan tipe orang yang baik, tapi orang-orang yang paling kerdil, pemikiran yang kerdil, dan musuh kehidupan. Mari kita bertanya di hati kita masing-masing, apakah saya begitu? Nah, kalau ada begitu, Pak, Bu, buang, Bu, sifat gitu. Jahat kali itu. Ini mohon maaf. Kadang-kadang ada, Pak, ada. Saya sendiri pun kadang-kadang. Tapi sengaja saya buang. Kalau ada yang gak sakit hati kita semua orang, kena musibah lah dia. Mampus kau dalam hati. Tapi hal ini kan nggak benar. Nggak wajar sikap begini dipertahankan. Ini sungguh berbahaya orang seperti ini. Pinjam tangan namanya, Pak. Pembunuh cuma pinjam tangan. Jiwa mental pembunuh dia, kejam. Tapi untuk melakukannya, mungkin dia gak sanggup. Nah, ketika terjadi sesuatu yang fatal kepada orang yang dimusuhinya tadi, dia merasa bersyukur. Nah, ini namanya pinjam tangan. Janganlah begini, Pak Ibu, janganlah, hati-hatilah. Hati-hati kita dalam hidup ini.
sementaranya Pak hidup ini. Dalam keadaan sementara ini marilah bersikap kita yang benar-benar sajalah. Dan apa yang kita sajikan dari sekian nomor sudah, intinya itulah Pak Bu. Saling mengingatkan kita. Dan bukan mengatakan kita lah yang paling benar, tidak. Sama sekali tidak. Tujuan kita semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dalam nuansa dan upaya pencerahan mengikuti apa yang dilakukan oleh para pengikut atau pemakai medsos saat ini yang menghadirkan konten-konten yang begitu memukau. Kita ingin ikut untuk itu dalam upaya apa adanya memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama mengingatkan diri pribadi saya sendiri. Bapak Ibu pemirsa kanal YouTube di mana saja pun Anda berada, saudara-saudari yang semoga saja tidak bosan-bosan mendengarkan apa yang kita sampaikan ini. Marilah kita berusaha jangan seperti itu. Sekali lagi kita ulangi, jangan susah Bu, Pak, melihat orang senang. Jangan senang Bu, Pak, melihat orang susah. Ini bukan tipe manusia yang gentleman, tapi manusia kerdil, sampah kehidupan. Saudara-saudari, apapun yang kita ungkapkan, intinya tetap ke sana. Mari kita menjadi orang baik. Jangan sifat demikian. Ini paling buruk Pak. Allah murka. Hidup kita tidak akan senang. Keberkahan jauh kalau ada sifat demikian. Percayalah itu. Karena kalau bolehlah kita ingin mengacu pada orang-orang yang baik, Pak. Waduh. Dibaliknya itu Pak Bu, dibalik. Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Ini dia. Timbullah rasa solidaritas kita, timbullah rasa empati kita terhadap orang lain. Biarkanlah mereka banyak sekali. Alhamdulillah, senang mereka. Dibayangannya pula, andai mereka susah, dan kasihan juga. Susah melihat orang susah. Kasihan. Apa yang bisa dibantu. Itu dia. Jadi, itu tadi SMS juga. Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Mari kita mengacu kepada seperti itu. Mudah-mudahan kita mendapat bimbingan Allah dalam kehidupan ini. Tidak lain harapan kita mendapat kasih sayang Allah. Bahagia hidup kita di dunia, bahagia pula di akhirat nanti. Itu harapan kita. Sekali lagi, mari Bapak Ibu, hindarilah sifat jangan SMS tadi. Jangan senang melihat orang susah, jangan susah melihat orang senang. Itulah intinya. Saling mengingatkan kita. Barangkali cukup demikianlah untuk memperhebat durasi
agar Bapak Ibu tidak bosan mendengarnya. Dan seperti biasa, apabila akhir daripada bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini, kita akhiri dengan pembacaan sajak yang sedikit banyaknya berkaitan dengan tema yang kita angkat. SMS karya Lukman Alek Gapepra. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Wih lah, jiwa-jiwa apa seperti ini? Terbuat dari apakah hatinya? Dari batukah? Ataukah percikan-percikan bara api mengkristal menjadi sebentuk hati? Yang seperti ini tiadalah masuk dalam perhatianku. Eloklah aku berlalu. Batubara Sumut 28/01/2025. Barangkali cukup demikian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.